本尊也留在了这里。Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua dari film Martial Master untuk part yang ke-62. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Qin Chen sibuk dengan memperbaiki formasi teleportasi di pusat reruntuhan. Setelah berhasil memperbaikinya, Qin Chen mengunci formasi tersebut dan membuat para praktisi yang lainnya tidak bisa keluar dari pusat reruntuhan. Qin Chen mengatakan kepada semua praktisi di sana, bagi yang ingin keluar harus memberikan beberapa persen dari tanaman mujarab yang mereka dapatkan. Karena Qin Chen berusaha mati-matian memperbaiki dan memahami formasi teleportasi sendirian. Tapi para praktisi yang lainnya hanya sibuk dengan mencari harta karun di sana dan tidak memikirkan cara untuk keluar. Lalu Pangeran ke-9 Zhao mencoba menerobosnya. Namun ia pun terpental terkena formasi Qin Chen. Pangeran ke-9 pun berkata kepada Qin Chen apa yang Qin Chen inginkan. Qin Chen menjelaskan demi menghargai kerja keras memecahkan formasinya, para praktisi hanya perlu mengeluarkan beberapa ramuan, menggunakannya untuk membayar kerja keras Qin Chen. Namun Pangeran ke-9 kesal kepada Qin Chen, karena ia membutuhkan banyak usaha untuk menerobos larangan formasi, sedangkan Qin Chen ingin pergi dengan santai. Lalu Qin Chen juga berkata kepadanya kalau ia menyusun formasi penghancuran diri dalam formasi itu. Jika mereka semua secara paksa menyerang formasi Qin Chen, maka Qin Chen hanya bisa pergi duluan. Kemudian formasinya akan hancur dengan sendirinya. Qin Chen juga mengatakan takutnya mereka semua hanya akan menemani binatang hantu di sana dan menghabiskan sisa hidupnya di pusat reruntuhan. Lalu tetua Luo Ying berkata kepada Qin Chen berapa banyak obat mujarab yang Qin Chen inginkan. Qin Chen pun menjawab, itu tergantung situasinya. Karena Qin Chen melihat tetua Luo Ying begitu mewah, Qin Chen cukup meminta obat mujarab tingkat 6 saja. Tetua Luo Ying pun hanya tertawa mendengar Qin Chen meminta obat mujarab itu. Karena tidak banyak orang di dunia yang berani berbicara dengan pavilion suaminya seperti itu. Dan ia menyarankan kepada Qin Chen untuk memikirkan lagi. Lalu Qin Chen pun mengatakan, karena tidak menerima kebaikannya, maka Qin Chen akan merubah harganya. Jika ingin keluar dari pusat reruntuhan, tetua Luo Ying harus menyerahkan 70% obat mujarab yang ia dapat. Jika tidak, tetua Luo Ying bisa tinggal di sana. Pangeran ke-9 Zhao pun menyetujui untuk membayar 70% obat mujarab. Lalu ia memerintahkan kepada bawahannya yaitu Yirentu untuk memberikan cincin penyimpanan miliknya kepada Qin Chen. Ia mengatakan untuk memberikan semua obat mujarab yang ia dapat kepada Qin Chen. Yirentu pun maju untuk memberikannya. Namun di saat itu juga ia langsung menyerang Qin Chen. Qin Chen pun menangkis serangannya dengan rannya. Akan tetapi, ia langsung menarik dan mengambil tetua Zuo dari formasi Qin Chen. Pangeran ke-9 sangat senang karena ia berhasil menipu Qin Chen. Ia berkata kalau Qin Chen pikir ia mengirim Yirentu untuk membunuhnya. Dan sekarang sudah ada master formasi Zuo di pihaknya. Ia ingin melihat bagaimana Qin Chen bisa begitu sombong. Lalu ia memerintahkan Pak Tua Zuo, selama ia bisa mengeluarkan pangeran dari sana, pangeran akan merekomendasikannya agar menjadi anggota kerajaan Zhao-nya. Pak Tua Zuo pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Pak Tua itu dengan pedenya kalau formasi bendera yang digunakan dalam formasi itu disempurnakan oleh dirinya. Ia hanya membutuhkan sedikit bantuan agar dapat mengendalikan formasi tersebut. Pangeran ke-9 pun sangat senang dengan semua itu. Lalu ia langsung meminta Pak Tua Zuo untuk langsung mengambil alih dan mengendalikan formasi teleportasi itu. Tanpa formasi itu, ia ingin lihat apa Qin Chen masih bisa sombong. Seketika Pak Tua Zuo pun akan mencoba membuka formasi teleportasi tersebut. Pak Tua itu dengan pedenya membuka formasi Qin Chen seolah-olah ialah yang paling keren. Tapi tak selang berapa lama, mukanya memucat dan ia terkejut kenapa formasi Qin Chen tidak goyah sedikit pun.
Ia mengira kalau formasi Qin Chen berhasil ia buka. Anak buah pangeran ke-9 yaitu Yi Rentu pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun ia terjebak dengan formasinya dan membuat dirinya terseret oleh formasi Qin Chen. Ia pun terjatuh dan terluka. Pangeran ke-9 pun sangat marah kepada Pak Tua Zuo Wei. Kenapa bisa seperti itu? Lalu Pak Tua Zuo berkata kalau formasinya di luar kendalinya. Qin Chen berkata kalau Pak Tua Zuo itu tidak berguna. Qin Chen pun langsung menyerang ke arah Pak Tua Zuo dengan penjara ilusinya. Pak Tua Zuo langsung masuk ke dalam ilusi Qin Chen dan disiksa oleh Qin Chen. Ternyata Qin Chen sudah merencanakan semua itu sejak awal. Dan karena Pak Tua Zuo telah mengkhianati Qin Chen, maka Pak Tua itu pantas mati. Pak Tua Zuo pun sangat kesakitan terkena penjara ilusi Qin Chen. Seketika Pak Tua itu memohon kepada Qin Chen untuk jangan membunuhnya. Ia mengaku kalau dirinya adalah master formasi tingkat 6 dan ia bersedia tunduk kepada Qin Chen. Pak Tua itu terus memohon kepada Qin Chen untuk mengampuni dirinya. Namun Qin Chen sudah tidak percaya lagi kepadanya dan langsung melenyapkan Pak Tua master formasi tersebut karena telah berkhianat. Semua praktisi di sana pun sangat terkejut dan ketakutan. Lalu Qin Chen penasaran dengan pangeran ke-9 apakah ia ingin keluar dari sana. Karena Qin Chen melihat tindakan pangeran sebelumnya, ia cukup membayar 50% dari obat mujarab, maka diperbolehkan keluar dari pusat reruntuhan. Pangeran ke-9 pun hanya bisa pasrah dan menuruti apa kata Lord Qin Chen. Seketika pangeran ke-9 dan pengikutnya pun memberikan tanaman mujarab kepada Qin Chen. Qin Chen pun mengambilnya dan langsung mengeluarkan mereka melalui formasi teleportasinya. Para praktisi yang lainnya juga tidak mau ketinggalan. Mereka satu persatu maju dan memberikan tanaman herbal mujarab kepada Qin Chen agar mereka bisa keluar dari pusat reruntuhan. Dan giliran tetua Luo Ying dan muridnya dari Pavilium Suanying menghampiri Qin Chen. Ia langsung memberikan obat mujarab 70% miliknya untuk diberikan kepada Qin Chen. Dan ia meminta Qin Chen untuk cepat membawanya keluar dari sana. Namun Qin Chen tahu kalau tetua Luo Ying tidak menyerahkan obat mujarab dengan jujur kepadanya. Tetua Luo Ying sedikit kesal kepada Qin Chen yang tidak menerima pemberian obat mujarabnya. Ia mengatakan kalau Pavilium Suanyingnya sangat terkenal, juga memiliki hubungan baik dengan istana Piamiao. Qin Chen juga mengenal nama istana Piamiao domain bela diri tersebut. Lalu tetua Luo Ying mengatakan kalau muridnya yaitu Ziwei telah mencapai puncak martial ancestor tingkat 5 saat usia 19 tahun. Selama ia menerobos martial venerable, maka dapat bergabung dengan gerbang luar istana Piamiao. Dan ia meminta Qin Chen untuk jangan membuat kesalahan kepadanya. Ia menjelaskan kalau istana Piamiao adalah eksistensi tertinggi, juga memiliki sumber daya melimpah di daratan, dan juga mengendalikan semua lini kehidupan di daratan, tidak terkecuali domain Beitian. Qin Chen pun menyebut dengan nama Sang Guangxi yang benar-benar ambisius, dan membuat tetua Luo Ying sangat marah, karena Qin Chen sangat lancang berani memanggil nama permaisuri tertinggi secara langsung. Qin Chen juga mengatakan apakah dia juga layak menjadi permaisuri tertinggi. Lalu Qin Chen pun berubah pikiran, ia meminta mereka berdua harus menyerahkan 90% obat mujarab baru bisa keluar. Jika tidak, Qin Chen meminta mereka lakukan sendiri. Jika belum memutuskannya, Qin Chen meminta turun dan memikirkannya kembali. Lalu Qin Chen melempar mereka berdua keluar dari formasi tersebut. Tak selang berapa lama, para praktisi dari Serikat Hitam juga memberikan ramuan mujarab kepada Qin Chen agar mereka bisa kembali dengan selamat. Qin Chen mengatakan kepada mereka, Serikat Hitam perlu menyerahkan 70% obat mujarab dan 10.000 batu roh kelas menengah. Mereka pun semua terkejut dengan permintaan Qin Chen. Lalu tanpa basa-basi mereka langsung memberikannya kepada Qin Chen. Semua praktisi Serikat Hitam pun keluar dari pusat reruntuhan. Giliran praktisi dari Gunung Binatang Kekaisaran maju menghampiri Qin Chen. Lalu tetua mereka, yaitu Mo Xincheng, memarahi anaknya yaitu Zhen Wang yang telah menyinggung Qin Chen di waktu yang lalu. Ia meminta anaknya untuk berlutut kepada Qin Chen. Ayahnya memohon dan meminta ampunan kepada Qin Chen. Dan untuk memaafkan anaknya yang sebelumnya tidak sengaja menyinggung Qin Chen di kota Heizhou.
Anaknya juga sangat ketakutan dan meminta maaf kepada Qin Chen. Ia memohon agar mengampuni hidupnya. Qin Chen pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi Qin Chen meminta 80% obat mujarab dan 10.000 batu roh kelas menengah kepada mereka. Seketika Tuan Moxin pun memberikan cincin penyimpanannya kepada Qin Chen. Mereka semua pun dikeluarkan oleh Qin Chen melalui formasi teleportasinya. Di saat bersamaan, tetua Luo Ying pun hanya bisa pasrah dan akan memberikan tanaman mujarabnya kepada Qin Chen. Lalu Qin Chen juga langsung mengeluarkan mereka berdua dari pusat reruntuhan. Qin Chen juga berkata kepada mereka semua yang belum keluar untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Lalu Tuan Juimo berkata kepada Qin Chen kalau dirinya tidak ada dendam kepadanya. Mengapa Qin Chen meninggalkan di pusat reruntuhan tersebut? Qin Chen pun menjawab kalau kemungkinan Tuan Juimo tidak satu komplotan dengan Zhao Xun. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.